Hari pertama di kampung misterius. Suara ribut orang-orang seketika membangunkanku dari tidur. Aku melihat sekitar, tiba-tiba kampung yang tadi sepi sunyi menjadi ramai. Banyak anak-anak bermain di sekitar gang, ibu-ibu yang sedang menyapu halaman, bapak-bapak yang lewat membawa cangkul sepertinya hendak ke sawah. Seperti kampung pada umumnya, dan kios yang tadi tutup tiba-tiba sudah terbuka, tapi anehnya pemilik kios tidak membangunkan kami ya. Pendakian kami sudah jelas gagal karena Panji dan Rido yang menghilang entah kemana. Kalau kami kembali ke jalur pendakian tempat pertama kali Panji mengejar ayam itu tidaklah mungkin. Karena kami tidak mengingat betul jalan mana yang kami lewati tadi. Yang kami ingat hanya sebuah batu besar yang kami lewati. Aku jadi khawatir kemana perginya Panji dan Rido. Apa mereka tidak sampai di kampung ini dan masih tersesat di hutan? Kataku dalam hati. Aku kemudian membangunkan Iqbal dan Daniel. Nel, bangun Nil. Rido bangun. Kataku sambil aku menggerakkan badan mereka. Daniel. Koams, lah kok rame ya? Katanya sambil mengusap matanya. Iqbal. Ya kok jadi ramai ya? Ini jam BRP ya? Bangun sambil mengeluarkan hapnya. Aku juga mengeluarkan handphone. Aku lihat jam di handphone aku jam 20:14 Wita. Sudah jelas jam di handphone ini tidak tepat karena langit masih keadaan terang. Sepertinya sudah sore dengan warna keoren-orenan di langit. Iqbal. Jam di handphone aku kok nggak tepat ya? Katanya dengan raut muka bingung. Aku. Iya aku juga gitu nih. Tergigit suara perut Daniel terdengar. Daniel, aku lapar cok sambil memegang perutnya. Iqbal. Iya sama, aku juga lapar nih. Aku. Kita makan aja dulu ya, kita beli roti di kios ini ya. Kataku sambil menunjuk ke arah kios. Daniel. Ayolah. Iqbal. Biar aku yang beli. Sambil berdiri. Permisi pak, bu, bayar lagi. Bayar lagi. Coba panggil lebih keras bal kataku. Iqbal. Permisi, bayar lagi. Dengan nada lebih keras. Daniel. Kok ada yang keluar ya? Aku. Mungkin lagi di dapur kali, coba tunggu aja bentar. Aku sambil melihat jualan apa aja yang ada di toko, terlihat tidak ada yang berbeda, seperti kios pada umumnya. Tapi setelah lama aku amati, ternyata aku melihat keanehan dalam semua barang dan makanan yang dijual di sana. Ternyata semua tulisan merek kue atau snack dan barang-barang dalam keadaan terbalik. Sungguh tidak masuk akal, aku terus memandangnya dan mengamati kalau mataku memang tidak salah lihat. Coba lihat merek biskuit ini, kataku sambil menunjuk dengan tangan. Iqbal. Ah iya, kok bisa gitu ya? Daniel. Iya cok, kok bisa gini ya? Apa percetakan namanya salah ya? Aku coba memegang salah satu biskuit yang digantung di depan kios. Tidak ada bedanya dengan di tempat lain, cuma tulisan dari mereknya yang benar-benar terbalik. Beli? Kata Iqbal memanggil kembali, berharap ada yang keluar pemilik kios. Tetapi memang tidak ada yang keluar. Aku. Udahlah Bal, kita masak nasi ini aja. Mungkin pemilik kios memang lagi keluar. Daniel. Kita mau masak di mana ini? Apa boleh kita masak di teras ini? Iqbal. Coba kita cari halaman masjid atau area lapang tempat kita bangun tenda. Nanti kita juga bisa sekalian masak di sana. Ini kan juga sudah mau maghrib. Aku. Iya juga, ini udah mau malam. Ayo jalan. Siapa tahu nanti kita ketemu sama Rido dan Panji juga. Kami semua kembali menggendong ransel di pundak dan berdiri. Pada saat kami akan meninggalkan kios itu, Daniel tiba-tiba bilang, "Berhenti dulu." Daniel. Apa kalian berdua gak sadar? Lihat nih sekeliling kita. Orang-orang ini kok mukanya agak lain ya? Iqbal. Agak lain maksud kamu apa? Daniel. Coba lihat muka mereka.
Kok datar seperti tidak ada ekspresi ya? Aku pun melihat orang-orang di sekitar. Benar saja, muka mereka semua tanpa ekspresi dan semuanya hanya memandang ke depan. Muka mereka semua agak pucat, dingin tanpa menunjukkan ekspresi sama sekali. Dan aku amati juga, semua yang mereka lakukan itu diulang-ulang terus-menerus. Aku melihat ke sebuah halaman rumah. Ada ibu-ibu yang sedang menyapu dedaunan di halaman rumahnya, tetapi tidak berpindah-pindah posisi dan terus diulangi gerakannya. Kemudian aku melihat ke anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran memutari sebuah pohon, tetapi terus-menerus berputar tanpa henti. Bapak-bapak yang aku lihat merokok sambil mengobrol dengan bapak-bapak yang lain, aku lihat juga gerakannya terus diulangi. Bahkan orang tua yang aku lihat akan pergi ke sawah itu tiba-tiba lewat di depanku, padahal tadi sudah lewat. Sepertinya semua kegiatan yang dilakukan di perkampungan ini diulang-ulang terus, seperti dalam mimpi. Tapi semua wanita yang ada di kampung itu mukanya putih dan cantik. Aku seketika menjadi merinding. "Aku takut nih," kata Iqbal tiba-tiba. "Iqbal, lihat mereka semua, sepertinya mereka tidak melihat kehadiran kita." "Daniel, 3 iya ya? Ayo cepat kita pergi dari sini," katanya sambil menarikku. Coba kita tanya kepada bapak yang mengobrol itu dulu di mana musola." Aku kemudian memberanikan diri untuk menyapa bapak-bapak yang sedang merokok sambil mengobrol itu. "Assalamualaikum, permisi pak. Kami boleh numpang tanya?" Seketika kegiatan yang diulang-ulang itu berubah, dan bapak itu kemudian langsung menatapku dan tersenyum. "Bapak." "Iya nak, mau tanya apa ya?" Sambil tersenyum. "Musola di kampung ini di mana ya pak? Kami mau ke sana pak," kataku dengan ramah. "Bapak, dari sini kalian lurus saja, nanti kalau sudah ketemu persimpangan gang ke kanan, kalian tinggal belok saja, terus lurus, nanti kalian akan ketemu musola di sana." "Terima kasih pak ya, kalau begitu kami pergi dulu ya, Assalamualaikum." Setelah percakapan aku dengan bapak-bapak itu, beliau langsung kembali ke posisi awal yang diulang-ulang. Kami kemudian langsung bergegas pergi ke sel musola itu dengan langkah kaki yang cepat. Setelah berjalan beberapa menit, kami kemudian melihat sebuah musola di sebelah kiri jalan dengan halaman yang lumayan luas. Musola itu seperti musola pada umumnya dan ada beduk di teras musola yang sudah usang. Kami kemudian masuk ke halaman musola itu. Aku langsung membuka sepatu dan masuk ke musola untuk meminta izin mendirikan tenda di halaman musola itu. Setelah mencari-cari, aku tidak menemukan pengurus musola, yang seharusnya ini akan memasuki waktu maghrib. Harusnya sudah ada marbot yang akan mengumandangkan azan, tetapi di musola ini tidak ada sama sekali. Kemudian aku melihat Daniel yang sudah tidak sabar ingin makan. Dia langsung mengeluarkan kompor dan beras untuk dimasak. "Sini berasnya, aku cuci di tempat wudhu," kataku. Aku kemudian membawa beras dengan panci kecil untuk dicuci. Setelah sampai, aku kemudian membuka keran, tetapi tidak ada air yang keluar sama sekali dari keran itu. Kemudian aku kembali ke Daniel dan menyuruhnya untuk langsung dimasak saja karena tidak ada air. Langit pun sudah semakin gelap. Iqbal berinisiatif untuk azan di musola itu. Dia kemudian masuk untuk mencari microphone yang ada di sana. Setelah dicoba, microphone itu tidak mau berbunyi, sepertinya mesinnya tidak ada listrik. Aku kemudian menyuruhnya untuk menyalakan lampu musola itu, tetapi tidak juga menyala. Aku melihat rumah di sekitar tidak ada juga yang menyala. Orang-orang yang lewat aku lihat juga masih dalam posisi kegiatan yang diulang-ulang. "Iqbal, kemana perginya Panji dan Rido ya?" Sambil mengusap-usap kepalanya. "Iya, aku jadi khawatir sama mereka." "Daniel, apa mereka tersesat ya di hutan tadi?" "Semoga aja enggak ya. Lagian Panji itu kan anaknya enggak bakalan mungkin tersesat." "Iqbal, apa kita balik lagi aja ke tempat tadi ya?" "Daniel, jangan, mendingan kita besok pagi pergi ke kota untuk minta bantuan tim SAR, biar kita juga ada sinyal untuk menghubungi keluarga."
Aku. Besok kita ke rumah kepala kampung ini aja. Siapa tahu mereka bisa bantu mencari kawan kita kan. Kami bertiga mengobrol dengan suasana yang merinding dan ngeri dengan pikiran yang dalam keadaan bingung. Kami kemudian memutuskan untuk membangun tenda saja di halaman masjid ini sambil menunggu nasi yang kami masak matang. Setelah tenda selesai dibangun, aku lihat nasinya juga sudah matang. Kami kemudian makan dengan lahap dengan lauk tempe kering dan kerupuk yang masih tersisa di dalam ransel. Tiba-tiba pada saat makan, semua lampu rumah di sekitar musola menyala. Lampu yang ada di musola itu juga tiba-tiba menyala. Seketika itu langsung terdengar azan dari marbot musola itu. Kami segera menghabiskan makanan dan kemudian membereskannya. Kami bertiga langsung ke tempat wudhu. Aku sibuk buka kerannya. Ternyata airnya langsung keluar. Kami langsung berwudhu dan masuk ke dalam musola. Aku lihat di dalam musola tidak ada yang berbeda sama sekali. Kami bertiga langsung duduk di belakang marbot yang sedang azan. Marbot itu menggunakan jubah putih dan peci berwarna putih. Setelah azan selesai, mikrofonnya ditaruh di bawah. Kemudian beliau langsung melakukan sholat sunnah. Setelah itu beliau langsung iqomah. Seketika kami berdiri untuk melaksanakan sholat maghrib. Anehnya tidak ada sama sekali warga sekitar yang datang untuk melakukan sholat berjamaah di musola ini. Hanya kita bertiga yang menjadi makmumnya. Setelah selesai sholat, Daniel tiba-tiba keluar sendirian. Aku masih berasa di dalam bersama Iqbal. Tak lama kemudian Daniel masuk dan memanggil kami berdua. Aku langsung keluar dari musola dan melihat di depan tenda sudah ada Panji dan Rido yang kelelahan dengan nafas yang tak beraturan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba Panji dan Rido berdiri di depan musola dengan nafas ngos-ngosan. Aku langsung menyuruhnya duduk di teras musola dan memberikan mereka minum air putih yang masih tersisa di ransel kami. Aku. Kalian pergi kemana? Panji. Aku tadi hampir dapat ayamnya, tapi gara-gara si Rido ngagetin aku dari belakang, ayamnya malah lari ke persawahan. Rido. Aku mengejar si Panji ini sampai di sebuah persawahan. Uya, kalian kok bisa di sini? Daniel. Kami sampai ke sini karena mengikuti kalian juga tadi. Rido. Tadi kita berdua setelah sampai di persawahan itu, kita bertemu kakek tua yang membawa kayu bakar. Sepertinya dia baru keluar dari hutan. Orang tua itu yang mengajak kami ke kampung ini. Iqbal. Terus kakek itu kemana? Panji. Kakek sialan itu tadi mengajak kita berdua ke rumahnya. Tiba-tiba dia ngasih minum air, tapi di dalam gelasnya banyak banget belatungnya. Memang gila si kakek itu. Rido. Ya, masa kita disuruh minum air yang ada belatungnya? Mana bau lagi? Aku aja hampir muntah tadi. Kita berdua menolak. Kakek itu malah marah-marah ke kita dan katanya mau menjadikan kami cucunya. Panji. Memang gila itu kakek sialan. Untung kita berdua pura-pura mau ke toilet yang ada di luar rumahnya dan langsung lari. Aku. Terus gimana? Kalian dikejar enggak? Rido. Enggak, kakek itu tidak mengejar, tapi malah berteriak ke kita dengan suara yang sangat seram. Aku lihat wajahnya juga seketika berubah menjadi seram dan muncul tanduk dari kepalanya. Makanya kita berdua lari dan mendengar suara azan dari musola ini. Panji. Iya Cok, tapi kalau kita sampai ketangkap, aku pukul si kakek itu. Rido, kalau kalian gak ketemu orang gila kan di sini. Daniel. Enggak, tapi kayak aneh aja di kampung ini. Iqbal. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kalian lihat orang-orang di kampung ini gak? Kelakuannya agak aneh. Rido. Ya, memang agak aneh juga kenapa di sini ada perkampungan. Daniel. Terus bagaimana ini? Kita balik aja ke tempat tadi. Kita kembali lanjutkan mendakinya. Iqbal. Ya. Besok pagi kita lanjutkan pendakian, kan Rido sama Panji sudah ketemu. Panji. Kalian berempat lanjutkan saja mendaki. Aku mau lihat-lihat kampung ini. Di sini cewek-ceweknya cantik-cantik dan manis banget. Minimal aku dapat satu lah nanti, hehe. Sambil tersenyum. Aku. Lah kamu kok gitu? Rencana kita kan untuk mendaki.
bukan malah cari cewek. Panji, udahlah, nanti aku balik ke parkiran kok. Orang sini pasti tahu jalan ke parkiran tempat awal kita mendaki. Nanti aku tanya sama mereka. Rido, kamu jangan buat masalah deh Panji. Nanti kalau kamu dikira orang jahat di kampung ini bagaimana? Panji, kalian jangan khawatir. Aku bisa jaga diri kok. Kalau ketemu sama kakek itu lagi, lihat nih aku bawa apa. Sambil mengeluarkan sebilah pisau dari ranselnya. Kamu jangan nekat deh Panji. Panji, enggak kok. Ini cuma buat nakutin orang aja kalau mereka berani macam-macam sama aku. Katanya dengan nada sombong. Tiba-tiba di tengah percakapan kami, bapak yang menjadi marbot di musola itu tiba-tiba keluar dan memotong pembicaraan kami. Bapak marbot, Assalamualaikum. Kami langsung serentak menjawab Waalaikumsalam. Bapak marbot, maaf karena telah mengganggu percakapan kalian, katanya sambil tersenyum. Bapak ini tampak ramah sekali kepada kami. Setiap beliau berbicara wajahnya selalu tersenyum. Iya Pak, tidak apa-apa. Bapak marbot, ayo kalian duduk dulu di sini, mengajak kita duduk di teras musola. Kami semua langsung duduk di teras musola. Rido dan Panji kemudian membuka sepatu mereka dan pergi cuci muka di tempat wudhu. Bapak marbot, kalian dari mana? Daniel, kami pendaki Pak. Kami semua bukan dari kampung ini Pak. Bapak marbot, begitu, terus kenapa kalian bisa sampai ke kampung ini? Teman kami tadi mengejar ayam di hutan, kemudian tiba-tiba kami sampai ke kampung ini Pak. Bapak marbot, ayam hutan hijau ya? Panji, iya Pak, kok Bapak bisa tahu ya? Bapak, kalian bisa sampai ke kampung ini karena ulah kalian sendiri yang tidak mematuhi aturan. Ayam hutan hijau itu harusnya jangan kalian kejar. Rido, kenapa Pak? Bapak marbot, itu milik kakek tua yang tinggal di ujung kampung ini. Aku heran mendengar kata-kata beliau. Apakah itu milik kakek yang diceritakan oleh Panji dan Rido? Bapak marbot, kalau begitu kalian cepatlah keluar dari kampung ini sebelum petaka menghampiri kalian. Itulah kata-kata dari Bapak marbot itu. Kemudian Bapak itu masuk kembali ke dalam musola. Rido, Pak, tunggu dulu. Maksud Bapak itu apa? Pak, keluar dari mana Pak? Rido terus memanggil Bapak itu. Bapak itu masuk ke musola seketika langsung menghilang. Rido kemudian masuk ke musola itu untuk mengejar Bapak marbot, tetapi tidak menemukannya. Kami merasa takut dengan perkataan beliau dan memutuskan untuk meninggalkan kampung ini besok pagi-pagi. Pokoknya besok pagi kita harus keluar dari kampung ini dan melanjutkan mendaki walaupun kita cuma menginap semalam. Kataku dengan tegas. Panji, kalian pergi saja duluan. Aku intinya tidak akan melanjutkan pendakian. Aku akan tunggu kalian nanti di parkiran motor. Rido, sebaiknya kita jangan melanjutkan pendakian, Ron. Bekal kita juga sudah menipis. Kita pulang saja. Iqbal, ya Cok, kita pulang saja. Aku sudah gak nyaman di kampung ini. Aku pengen pek-pek pulang. Daniel, tapi bagaimana cara kita pulang? Kita tidak tahu kita ada di kampung apa ini. Ya udah, besok kita tanyakan kembali orang-orang di kampung ini. Siapa tahu bisa membantu kita untuk pulang. Iqbal, menurut aku, kita pulang lewat hutan saja seperti kemarin. Perasaan aku tidak enak kalau kita pulang lewat jalan raya. Panji, terserah kalian mau pulang lewat mana. Intinya aku akan pulang belakangan. Minimal nginap semalam lagi lah. Rido, kamu apa-apaan sih Panji? Kami berempat pun berdebat dengan Panji yang ngotot mau berlama-lama di kampung ini. Setelah kami berdebat lama dengan Panji, akhirnya Panji setuju untuk pergi besok pagi meninggalkan kampung ini. Kemudian Rido dan Panji makan nasi yang masih tersisa karena katanya mereka belum makan dari tadi. Setelah makan,
kami menunggu Isya untuk kembali sholat. Tetapi sudah lebih dari 2 jam kami menunggu, marbot musola itu tidak kunjung kembali. Tiba-tiba semua lampu di desa itu mati. "Aku takut nih, kita masuk ke dalam tenda aja yuk," kata Iqbal dengan ketakutan. Rido, "Ayo, kita masuk saja. Di sini juga dingin." Rido dan Panji kemudian membangun tenda dan kami langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur. Kami semua tertidur lelap, kemudian aku tiba-tiba kebelet kencing. Aku membangunkan Daniel untuk menemaniku ke toilet di musola. "Nil, bangunan Nil. Temenin aku kencing dong." "Daniel, kamu ajakin Iqbal saja, aku ngantuk." Aku kemudian menggerakkan tubuh Iqbal untuk membangunkannya, tetapi dia juga tidak mau. Akhirnya aku keluar sendirian. Aku membuka pintu tenda dan mengeluarkan kepala untuk melihat area sekitar. Di luar benar-benar terlihat sepi sunyi. Aku kemudian memberanikan diri keluar sendiri. Aku berjalan tanpa sepatu menuju ke toilet masjid yang ada di sebelah kiri bangunan masjid itu. Tiba-tiba suara kakek tua yang menyeramkan memanggil namaku. Nak, kesini nak." Kata yang sangat menyerahkan itu datang dari arah belakang musola itu. Tidak berpikir panjang, aku langsung berlari masuk ke dalam tenda lagi. Tidak peduli apakah aku akan kencing di celana, intinya aku harus masuk ke dalam tenda. Setelah masuk aku langsung menutup pintu tenda. Kemudian aku langsung memakai sleeping bag, terasa badanku bergetar ketakutan. Daniel yang berada di sampingku terbangun. "Kamu kenapa, Ron?" katanya sambil memegang bahuku. Kakek-kakek itu datang lagi, cok, kataku sambil mulut bergetar. "Sebaiknya kamu jangan keluar, Nil, kita tidur saja." Di saat itu aku berharap pagi segera datang, karena sudah tidak kuat dan takut terhadap keadaan yang ada di kampung ini. Dengan keadaan takut, akhirnya aku tidur dan tiba-tiba aku terbangun sudah pagi. Aku melihat Daniel dan Iqbal sudah tidak ada di dalam tenda. Kemudian aku keluar dari tenda dan melihat mereka berempat sedang membuat makanan untuk kami sarapan. "Nih, minum kopi dulu, Ron," tiba-tiba Rido menyodorkan segelas kopi hangat kepadaku. "Iqbal, kamu tidur nyenyak banget, Ron, sampai aku nggak tega bangunin kamu." "Iya nih, aku juga nggak sadar kalau kalian juga sudah keluar dari tenda. Saking nyenyaknya aku." "Rido," kata Daniel, "kamu tadi malam ketakutan, Ron. Kenapa?" "Sudahlah, jangan dibahas." Aku lebih memilih untuk tidak menceritakan hal yang terjadi semalam kepada mereka semua. Setelah makanannya siap, kami kemudian sarapan pagi di halaman musola itu.